Satres Narkoba Polresta Bandara Suta berhasil mengungkap rumah industri pembuatan vape mengandung obat keras jenis etomidate di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku adalah WNA asal Cina yang merupakan juru racik pembuat vape etomidate di sebuah hotel di dekat bandara. Selain alat produksi lengkap dengan campuran kimia, polisi mendapati 6 botol cairan etomidate yang akan dijadikan 12.000 liquid dan siap diedarkan di wilayah Jakarta. Awalnya mendapat dua botol, itu dia menghasilkan 4.000 cartridge vape. Jadi apabila dikonversikan dengan 6 botol yang didapat ini, itu kurang lebih 12.000 vape yang berhasil digagalkan. Pengungkapan ini adalah hasil pengembangan dari 2 pelaku sebelumnya, yakni warga negara Malaysia dan Singapura yang kedapatan membawa koper berisikan jenis narkotika. Kini, ketiga pelaku WNA terancam maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Lisa Mariana, selebgram yang sempat berseteru dengan Ridwan Kamil mendatangi gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat. Lisa dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan video porno. Di dalam sebuah video yang viral di media sosial, diduga dirinya menjadi salah satu pemeran dengan lawan main seorang pria bertato. Sebelum masuk gedung, Lisa sempat menyampaikan kesiapannya memenuhi panggilan dari pihak penyidik. Persiapannya gimana Kak untuk persiapannya? Ya, persiapannya ya siap dong, harus siap. Sebelumnya, Lisa Mariana mangkir dari panggilan pertama Polda Jawa Barat yang dijadwalkan pada Jumat 11 Juli 2025 kemarin. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Warga dihebohkan dengan ditemukannya bayi laki-laki tergeletak di teras rumah warga RT 06 RW 05 Kelurahan Pulau Gebang, Cakung. Awalnya, pemilik rumah mengira suara tangisan adalah kucing. Namun saat dicek ternyata bayi yang diselimuti kain dengan surat di sampingnya. Isi surat yang diduga dari orang tuanya mengaku hanya menitipkan bayi untuk sementara dan dirawat sebelum nantinya akan diambil lagi. Menurut warga, pelaku masih warga setempat karena dalam surat disebutkan namanya secara jelas. Rupanya dia naruh orang terus buka pintu, naruh orang terus dia nutup pintu lagi keluar gitu. Selimutnya ada tas atau ada surat, ada susu atau apa kan? Nggak ada, hanya surat aja. Ada suratnya. Polisi masih menyelidiki kasus penemuan bayi laki-laki yang diduga sengaja dibuang orang tuanya ke teras rumah warga. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan mencari rekaman CCTV di sekitar lokasi. Secari kertas yang ditemukan bersama bayi disita polisi. Atasnya ada secari kertas yang bertuliskan untuk Pak Haji Thohir, saya titip anak, sementara mohon maaf, minta tolong untuk dirawat, nanti saya kembali untuk saya ambil dan mohon jangan dititipkan ke pantai asuhan. Sementara, bayi dalam kondisi sehat dan dirawat di RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur, serta dalam pengawasan Dinas Sosial. Di Jakarta, Rio Mani melaporkan. Total ada 12 orang wanita muda diamankan di Reskrim Polda Jawa Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tersangka SH atau SLH beserta rekan-rekannya selanjutnya digelandang untuk pemeriksaan. Saat penggerebekan, polisi juga menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya ke-6 balita hendak dijual ke Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan, barulah polisi mengungkap kasus ini, di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Jadi dari para tersangka ini kita berhasil mengamankan bayi 5 orang di Pontianak yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumentasi. Kemudian 1 orang bayi juga kita amankan dari Tangerang beberapa hari lalu. Dan saat ini kita masih pengembangan.
Saat ini polisi terus melakukan pengembangan terkait penjualan bayi di mana Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno Anyus melaporkan. Seorang wanita bernama Ijah Tangasa tak kuasa menahan emosi di ruang rapat Pengadilan Negeri Bau-Bau lantaran merasa tidak mendapatkan keadilan. Rumah dan harta miliknya dirampas mantan pembantunya yang melayangkan gugatan di pengadilan. Ibu Ijah kecewa atas putusan pengadilan yang memenangkan gugatan mantan pembantunya bernama Amelia atas rumah miliknya. Rumah yang berlokasi di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau dibeli Ibu Ijah pada akhir tahun 2005 silam. Bahkan mantan pembantunya menjadi saksi dalam transaksi pembelian rumah tersebut. Ibu Ijah yang tidak bisa baca tulis begitu mempercayai sang pembantu yang telah bekerja dengannya selama 20 tahun. Sertifikat rumah dan barang berharga lainnya seperti emas dan surat-surat penting dititipkan kepada pembantunya. Ibu Ijah lalu menjual rumah tersebut pada tahun 2017. Namun 4 tahun kemudian, mantan pembantunya tiba-tiba melayangkan gugatan di pengadilan yang mengklaim rumah tersebut adalah miliknya. Bahkan sertifikat rumah diduga telah dibalik nama atas nama sang pembantu. Selain rumah, Ibu Ijah juga mengaku beberapa toko miliknya di Kabupaten Seram Selatan juga telah diambil alih mantan pembantunya. Saya mencari kebenaran karena anak buah saya, anak kerja saya, dia melaporkan rumah saya sendiri bahwa saya mengambil hak dia. Padahal itu tidak benar. Dia yang mengambil, yang merampas harta saya semua dan rumah saya sendiri. Menurut Humas Pengadilan Negeri Bau-Bau, Ibu Ijah mengamuk bukan ditujukan ke pengadilan tetapi ke pihak penggugat. Marah beliau itu sebenarnya marah bukan kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau, tapi marah kepada kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum dia pribadi. Ya, karena pada saat itu dia belum dapat salinan resmi dari putusan kasasi. Ibu Ijah berharap Presiden Prabowo dapat mengevaluasi sistem peradilan di Indonesia agar keadilan betul-betul ditegakkan. CCTV merekam seorang asisten rumah tangga, Patricia, membawa kabur motor majikannya di kawasan Legok, Tangerang Selatan, Banten. Aksi pencurian ini baru disadari majikannya usai pelaku tak kunjung pulang. Dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata surat kendaraan beserta perhiasan senilai 23 juta rupiah sudah raib. Korban pun melaporkan kasus ke polisi hingga dilakukan penggerebekan di kawasan Bojong Kamal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain Patricia, polisi juga menangkap sang suami, Jimmy, yang merupakan otak aksi pencurian. Dari hasil pemeriksaan, Patricia nekat mencuri setelah 6 bulan bekerja dan mengetahui lokasi penyimpanan harta berharga milik korban. Dan atas perintah Jimmy, Patricia nekat membawa kabur motor, perhiasan dan ponsel korban lengkap dengan sertifikat perhiasan dan juga surat-surat kendaraan. Seluruh barang hasil curian juga segera dijual ke pedadah di mana uang hasil kejahatan digunakan untuk biaya sekolah sang anak. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati Anyus melaporkan.